Semua sahabat Mak Yati, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Jumpa kembali hari ini dengan Mak Yati. Hari ini Mak Yati berada di tempat kerja yaitu Homestay Greenfield. Tengoklah ini keadaan rumah yang penyewanya sudah pergi, yaitu sudah kembali. Sekarang jadi kotor dan berselerak macam kapal pecah. Jadi tugas Mak Yati hari ini membersihkan rumah ini sampai bersih dan kemas. Oke, ikuti terus keseruan Mak Yati. Dan macam mana mau tengok rumah yang macam kapal pecah tuh serupa apa? Oke, jom Mak Yati akan tunjukkan. Oke, tengok kapal pecah. Mari kita jalan dulu. Oke, kita tengok ruangan lain. Mari kita tengok bilik tonggang pecah. Nih keadaannya macam nih. Ini adalah bilik yang sudah ditinggal penyewanya. Jadi hari ini Mak Yati harus membersihkan bilik ini, kemudian kemas sampai bersih. Nah, tahu lantainya macam mana setelah orang penyewa itu pergi? Tengok nih. Tuh. Cawan plastik pun buang merata. Tak tahulah tempat sampah ada tuh. Tengok. Ini lantainya jadi hitam legam aja nih. Lap meja pun jadi lap kaki. Tuh, kan? Nah, tengok sinki macam mana? Ah, sinki macam ni cantik tuh. Sampah masuk dalam lubang, sudu garpu berselerak. Ah, itulah. Jadi tugas Mak Yati hari ini adalah membersihkan homestay ini sampai bersih. Jadi ikuti terus keseruan Mak Yati bekerja di sini. Nanti tengoklah nanti macam mana setelah Mak Yati cuci, oke? Oke sahabat Mak Yati, setelah bertungkus lumus selama 6 jam akhirnya satu rumah siap. Dan ini nampakkan rumah. Dan itu katil masih telanjang karena cadar belum dicuci. Jadi maklum saja, yang penting lantai-lantai kanan kiri semua sudah merlik. Dan ini bagian dapur sekarang sudah bersih. Tengok, sudah susun atur semua. Sudah rapi. Tinggal sekarang Mak Yati akan cuci satu lagi, yaitu homestay yang rumah banglo. Di sejuk pun dah putih tuh, bersih. Dah tak kuning-kuning. Nah, di luar sana pun sudah bersih. Jadi ikuti terus keseruan Mak Yati sebelum memasak, oke? Oke sahabat Mak Yati, ini hari Mak Yati kena sambung kerja di rumah banglo. Yati di homestay juga, tapi yang besar. Tapi hari ini tak boleh habis. Jadi Mak Yati akan balik dulu. Kemudian rehat sekejap, mandi-mandi, masak untuk anak-anak ataupun tengok pokok-pokok Mak Yati dulu, oke? Jadi ikuti terus keseruan Mak Yati hingga Mak Yati masak. Oke sahabat Mak Yati bekerja sudah sampai di rumah. Sampai di rumah Mak Yati ada satu tugasan yang harus Mak Yati kerjakan, yaitu memotong hasil kebun sendiri. Ini adalah pisang rojo pendopo yang Mak Yati tanam. Alhamdulillah syukur dia sudah menguning, masak di pohon atau masak di pokok. Jadi Mak Yati kena potong pisang ini. Ini pisangnya tuh. Walaupun tak banyak, tapi cukuplah kita merasa menikmati hasil tangan sendiri. Oke sahabat Mak Yati, mari kita makan pisang dulu sebelum memasak. Nih pisangnya. Sudah masak, mestilah manis. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Manis. Masak dari pohon. Oke sahabatku, jumpa kembali hari ini di dapur Mak Yati. Hari ini Mak Yati mau masak kacang panjang dan sosis. Bahan-bahan yang digunakan adalah 15 batang kacang panjang, 6 batang sosis, 15 biji cabai melaka, 3 biji bawang merah yang kecil, 3 ulas bawang putih, nanti dipotong-potong semua. Kemudian Mak Yati tambahkan 1 sudu makan saus tiram.
Jangan lupa masukkan garam dan Maggi cukup rasa. Untuk sosisnya Mak Yati, 1 biji ini Mak Yati potong 4, kemudian dibelah menjadi 4 macam ini, nanti digoreng dulu, oke? Mari kita masak bersama Mak Yati. Oke sahabatku, mula-mula panaskan kuali, kemudian letak minyak, lalu goreng dulu dia punya sosis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau goreng sosis dulu. Tunggu minyak tuh panas baru masukkan sosis, oke? Goreng sampai dia rusak. Goreng ini tak perlu goreng lama-lama, goreng sekejap saja. Sekejap lagi nih Mak Yati akan angkat. Tengok sudah masak. Oke sahabat Mak Yati, inilah rupa sosis yang sudah digoreng. Goreng sampai kembang, gitu, sampai mengembang macam itu. Baru angkat dan tiriskan. Nanti campur ke kacang panjang. Oke sahabat Mak Yati, mula-mula panaskan kuali. Letak minyak dalam 5 sudu makan untuk menumis bawang merah dan bawang putih. Sampai bawang merah bawang putih ini berbau wangi, baru masukkan cabai. Sekejap lagi baru masukkan cabai. Oke, sekarang Mak Yati masukkan cabai, tumis juga cabainya sampai dia layu. Cabai suka, kalau yang tak mau pedas jangan bubuk cabai. Oke, sekarang Mak Yati akan masukkan kacang panjang. Bismillah. Kacang kasih biar layu, tercampur rata. Biarkan dulu, bagi dia layu dulu, nanti letak sedikit air. Oke sahabat Mak Yati, sekarang Mak Yati akan masukkan setengah mangkok kecil nih air supaya dia lembut, karena Pak Su tak boleh makan yang keras-keras, giginya sakit. Jadi masakan Mak Yati kena masakan yang lembut-lembut. Oke, biarkan dia masak dan lembut, nanti baru masukkan garam, Maggi cukup rasa, saus tiram, kemudian dia punya sosis semua masuk. Oke sahabat Mak Yati, sekarang tiba masanya Mak Yati masukkan garam 1 sudu teh, Maggi cukup rasa pun sama 1 sudu teh masuk dalam, kemudian kacau sembati, kau rata. Dan jangan lupa masukkan juga saus tiram nih 1 sudu makan supaya rasanya sedap, manis-manisnya sedikit. Oke, biarkan dia tercampur rata dulu, baru masukkan sosis. Oke sahabat Mak Yati, sekarang tiba masanya Mak Yati akan masukkan sosis yang sudah digoreng. Bismillah, masuk dalam, kacau rata dan gaul sembati. Nah, lagi dia meresap dulu punya rempah itu dalam sosis. Walaupun sosis ini tidak ada rasa, ini rasanya gurih dan manis-manis dari saus tiram, ada pedas-pedas sedikit dari cabai. Sudah siap, sekejap lagi Mak Yati akan hidangkan. Oke sahabat Mak Yati, jadi masakan hari ini Mak Yati tumis kacang panjang dan sosis, kemudian lauknya Mak Yati goreng ikan. Inilah hasilnya sahabatku, tumis kacang panjang dan sosis resep Mak Yati.
Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Yati Ajrul supaya tidak ketinggalan menu-menu baru dari Mak Yati. Selamat mencoba.